Halo guys. Kali ini kita akan mempresentasikan video dengan judul prinsip tata letak atau layout. Tanpa lama lagi langsung saja ke videonya. Halo guys, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama Faiz. Nama saya Bagus Dwi. Ya, kali ini kita akan mempresentasikan hasil prinsip tata letak atau layout. Ya, layout. Yang pertama, ya, kesebandingan atau proporsi. Kesebandingan atau proporsi merupakan perbandingan, ya, perbandingan. Ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang dan lebar antara bagian satu dengan bagian lainnya. Ya. Aja. Oke, keseimbangan atau balance. Setiap karya desain grafis harus kasih informasi secara jelas sekaligus estetis. Hal itu memerlukan keadaan tersebut dapat tercapai. Keseimbangan atau balance. Setiap karya desain harus dapat mengkomunikasikan informasi secara jelas sekaligus estetis. Informasi secara jelas, keseimbangan pada unsur-unsur agar tujuan tersebut dapat tercapai. Keseimbangannya atau balance secara visual dapat diartikan sebagai kondisi yang sama. Ada dua metode pendekatan dalam penciptaan keseimbangan. Yes. Dan ada dua metode ya tadi. Ya, yang pertama itu keseimbangan simetris atau formal balance, oke? Yaitu keseimbangan yang berdasarkan pengukuran dan pusat yang menyebar dan membagi sama berat antara kiri dan kanan, ya, maupun atas dan bawah secara simetris atau setara. Dan yang kedua ada keseimbangan asimetris atau informal. Oke, ingat itu. Balance merupakan keseimbangan yang tersusun atas unsur-unsur yang berbeda antara kiri dan kanan lagi, tetap dari komposisinya secara dan terasa seimbang. Irama atau rhythm. Irama merupakan pola tata letak atau layout yang dibuat dengan melakukan pengulangan unsur tata letak secara teratur agar menciptakan kesan yang menarik. Penerapan prinsip irama merupakan salah satu upaya menggambarkan unsur gerak pada media grafis yang statis. Penampilan unsur gerak dilakukan untuk mendapatkan informasi dinamis dalam penambahan penekanan yang lebih informatif. Langkah dalam menata tata letak untuk menciptakan irama yaitu mengandalkan objek dengan bentuk dan ukuran yang sama, yang sama untuk menciptakan sebuah ritme yang biasa. Kedua, menggandakan objek dengan variasi ukuran semakin besar, semakin besar atau dengan variasi bentuk yang berbeda untuk menciptakan ritme yang dinamis. Yang ketiga, menggandakan objek dengan bentuk yang sama untuk menciptakan objek baru. Untuk media yang terdiri dari beberapa halaman, masukkan unsur dan posisi yang sama pada setiap halaman, misalnya buku atau newsletter. Dan yang terakhir, untuk yang terbit beberapa edisi, perlu ada penempatan unsur-unsur. Ya, unsur-unsur apa? Ya, yang sama dan posisi yang sama pada setiap edisi. Ya. Kontras atau dalam menyampaikan informasi perlu disusun berdasarkan prioritas. Ini muncul informasi yang penting dan perlu ditonjolkan. Dengan demikian informasi tersebut akan dieksekusi melalui elemen visual yang kuat dan mencolok. Hal itu dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kontras, yaitu ada perbedaan yang mencolok pada beberapa unsur abstrak. Langkah-langkah menata tata letak untuk menciptakan kontras. A. Masukkan objek ilustrasi atau unsur lain dengan ukuran yang berbeda. B. Letakkan bagian yang penting dari teks pada sudut melengkung atau posisi yang berbeda daripada teks yang lain di kolom khusus. C. Gunakan huruf tebal dan hitam untuk headline dan jenis teks ringan untuk body text. D. Buatlah bidang yang besar di sebelah gambar kecil atau sedikit teks. E. Pilihlah warna yang berlawanan antara unsur utama untuk memisahkan atau menekankan. 4. F. Gunakan jenis font berbeda untuk headline yang membawa informasi penting dengan informasi tertutup. Yes. Yeah. Dan kelima, ya,
Kesatuan atau unity. Kesatuan atau unity merupakan salah satu prinsip yang melaksanakan dan menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang apa? Desain grafis bisa ya, dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis. Prinsip kesatuan juga dikenal dengan istilah proximity, yang berarti kedekatan. Langkah-langkah menata tata letak pada suatu menciptakan kesatuan. Yang pertama, membentuk suatu hierarki dari jenis ukuran untuk unsur utama, subjudul, teks, dan lain-lain sesuai dengan format. Kedua, mendekatkan elemen-elemen agar berdampingan atau bersinggungan. Ketiga, konsisten dengan jenis font, ukuran, dan gaya, dan judul, subjudul, keterangan, headers, footers, dan beberapa media. Ya, itu aja. Ya. Belum selesai sih. 6. Kesalahan atau harmoni. Aku nggak tahu juga sebenarnya. Keselarasan merupakan prinsip di desain grafis yang diartikan sebagai keraturan ketatanan di antara bagian suatu yang karya atau keteraturan di antara prinsip desain lain. Semua hal yang membentuk suatu rancangan harus ada hubungan satu sama lain dengan seluruh rancangan hingga memberi kesan menjadi satu. Harmoni dapat diwujudkan dengan dua cara. A. Harmoni dari segi bentuk, yaitu dari ada keserasian dalam penempatan unsur-unsurnya. Hal lain dapat dilihat dari segi bentuk dan ukurannya pada media seperti brosur, leaflet, atau poster. B. Harmoni dari segi warna. Warna memiliki pengaruh yang amat besar karena setiap warna memiliki sifat masing-masing, atau bisa disebut dengan OL minus 14. Pelajaran desain grafis, desainer grafis SMK Multimedia Tatap Letak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anjir. Hai guys. Hai guys. You know me? Yes. Mukanya apa? Coba ya, ulang. Ih, enggak ke. Halo guys, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Fasisanto. Saya siapa? Saya bagus. Nanti kita akan menjelaskan. Nanya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun tingkah laku kita yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. To the next video.